Cinta di Bawah Tangan episode perdana. Sepertinya sinetron ini benar-benar bakalan menjadi sinetron andalan di SCTV nih guys. Karena memang jamnya ditempatkan di waktu yang prime time, yaitu pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Dan tentu ini diharapkan akan bisa menjadi sinetron rating pertama. Tapi apakah itu bakalan sesuai dengan ekspektasi kita semua? Ya, kita bakalan lihat di episode perdana esok hari ya guys ya. Kira-kira apakah rating dan share-nya akan menyentuh rating pertama dan share-nya tinggi? Nanti kita lihat saja. Nah, sedikit Mimin ceritakan tentang alur cerita dari sinetron ini. Dan mudah-mudahan saja kalian semua enjoy ya dengan videonya. Sinetron Cinta di Bawah Tangan ini diperankan oleh Haris Friza yang memerankan sosok Tian yang merupakan seorang pilot ganteng. Kemudian dia memiliki pacar yang sudah lama dia pacari ya, yang bernama Hana dan diperankan oleh Feby Rastanti. Hana ini merupakan sosok wanita yang sangat amat baik, ceria, dan tentunya sangat amat lemah lembut. Dia sebelumnya berkuliah di luar negeri dan pada akhirnya pulang kembali ke Indonesia dengan niatan tentu dia ingin lebih dekat dengan pacarnya. Kemudian dia tentunya juga lebih ingin dekat dengan keluarganya. Karena memang ayahnya yang bernama Hardi yang diperankan oleh Umay Lubis itu tuh sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja alias kritis. Jadi ya bisa jadi saja ya ayahnya akan meninggal dunia dan meminta satu permintaan kepada sang istri yang diperankan oleh Ibu Windy Wulandari dan nama perannya di sini adalah Ibu Ira, untuk mencari keberadaan anak laki-lakinya yang hilang yang bernama Alvin yang diperankan oleh Adly Fairuz. Jadi karena ibunya harus menemani sang ayah di rumah sakit, ya tentu satu-satunya orang yang diharapkan untuk bisa mencari keberadaan Alvin ini hanya Hana doang nih guys. Dan pada akhirnya Hana diutus untuk pergi mencari keberadaan Alvin ini di sebuah pulau, yaitu di Pulau Kalimantan dan tentunya di desa yang sangat amat terpencil. Jadi karena memang sesayang itu sama pacarnya, Tian menemani sang pacar dan dia ya cuma berdua saja di sebuah pesawat untuk mencari keberadaan Alvin ini. Tentunya mereka berharap kalau mereka bisa membawa Alvin kembali ke Jakarta. Namun sayangnya di perjalanan mereka mengalami kecelakaan yang cukup parah sehingga mereka berdua harus terlantar di tengah hutan dan dengan keadaan yang tentunya sangat amat menyedihkan sekali. Tapi mereka berdua bisa survive. Namun sayangnya ketika mereka hampir berhasil survive dan bertemu dengan orang-orang yang ada di perkampungan di dalam hutan tersebut, ternyata mereka malah dituduh melakukan hal-hal yang tidak senonoh oleh orang-orang kampung itu. Dan karena orang kampung dan desa terpencil ini sangat amat menaati adat, akhirnya mereka berdua diharuskan untuk menikah di sana dengan banyak saksi yang menyaksikan pernikahan mereka ini. Tapi tentunya Hana nggak mau dong nikah begitu saja dengan sang pacar walaupun mereka saling mencintai. Jadi Hana meminta orang-orang kampung tersebut untuk mencari keberadaan Alvin kakaknya. Dan ternyata bener aja Alvin itu berada di kampung tersebut. Dan mau nggak mau Alvin mau ya menikahkan adiknya ini dengan pacarnya. Walaupun memang Alvin tahu dan sadar sekali kalau adiknya ini pastinya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti apa yang dituduhkan kepada Tian dan Hana. Cuma ya mau gak mau mereka harus menikah dan ya ini bukanlah pernikahan yang mereka harapkan sebenarnya. Mereka saling mencintai tapi pernikahan yang mereka harapkan adalah pernikahan yang mewah, pernikahan yang dihadiri oleh orang-orang yang mereka cintai. Tapi sekarang yang
dihadiri oleh orang-orang kampung, orang-orang adat, kemudian dinikahkan juga bukan sama ayah kandungnya, tentu membuat Hana sangat amat sedih. Jadi bisa dibilang kalau pernikahan mereka ini adalah pernikahan yang tidak mereka harapkan nih awalnya. Cuma ya waktu harus berlanjut juga, kemudian kehidupan juga harus mereka jalani. Mau gak mau mereka harus menikah dalam keadaan yang seperti itu, dan memang setelah itu banyak hal yang bakalan terjadi di kehidupan mereka. Orang tua mereka juga nggak tahu mereka menikah, dan ternyata orang tua mereka ini tidak baik satu sama lain hubungannya. Nah, jadi bakalan banyak banget konflik-konflik yang bakalan diungkap dan bakalan diceritakan di sinetron ini. Jadi kalau menurut kalian dengan alur cerita yang seperti itu, apakah nanti bakalan seru atau gimana? Kalau menurut Mimin bakalan seru nih guys, karena memang yang Mimin ceritakan itu baru sedikit saja dari trailer yang sudah tersebar. Nanti kalau kita sudah nonton, pastinya alur ceritanya bakalan jauh lebih detail lagi. Dan Mimin pastinya akan menceritakan kepada kalian lagi sinopsis sinetronnya secara detail setelah nanti episode pertama sinetron Cinta di Bawah Tangan ini tayang. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.